Maka dari itu, para jemaah rahmatullah, insya Allah sesuai dengan
tetapi bisa membatalkan, bisa tidak sah sholatnya ketika tidak ya. Makmum masbuk itu apa? Makmum yang ketinggalan dari awal, ketinggalan imam dari awal. Jadi makmum yang baru datang, ketinggalan imam, tidak bisa mengikuti imam sejak awal. Itu namanya makmum masbuk. Nah, oh iya, yang kemarin kalau nggak salah itu belum tuntas ya tentang ini, yang ada pertanyaan terkait dengan peringatan Maulid Nabi ya. Karena bulan kemarin yang kita bahas adalah Maulid Nabi, sekarang sudah Rabiul Akhir ya. Kemarin yang Maulid Nabi itu pada intinya ya, karena kemarin yang disampaikan ada Maulid Nabi itu ada yang tidak setuju, ada yang tidak memperbolehkan, ada yang memperbolehkan, dan begitu ya, ada perbedaan pendapat. Sebenarnya para jamaah Maulid itu adalah hari kelahiran. Istilah Maulid itu, istilah Maulid itu adalah hari kelahiran. Kalau Maulud itu bayinya yang lahir, itu namanya Maulud. Jadi orang yang dilahirkan itu Maulud. Kalau Maulid adalah hari kelahiran. Nah, bisa jadi orang yang tidak memperbolehkan itu bisa jadi ya, tidak memperbolehkan. Kenapa? Bisa jadi itu niru-niru orang kafir dalam ulang tahun. Nah, berbeda ini. Kalau ulang tahun itu Idul Milad. Nah, Idul Milad atau apa ya? Ya bisa diistilahkan Idul Milad atau ulang tahun. Nah, itu yang tidak boleh. Ulang tahun dengan tradisi acara-acara yang menyerupai orang-orang kafir, nah itu tidak boleh. Atau di dalam peringatan Maulid tadi itu ternyata ada tindakan-tindakan, perilaku-perilaku atau perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Nah, di dalam peringatan Maulid ternyata dangdutan, apalagi parodia atau jingkrak-jingkrak kayak bagaimana lah itu ya menyala. Ini yang tidak diperbolehkan. Ketika dalam peringatan Maulid itu untuk agar kita itu mengingat kembali bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana kelahiran Rasulullah, maka tidak jadi masalah. Dan itu memang harus umat ini diingatkan dengan bagaimana dan apa yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak begitu kan kita tidak tahu, ya, kita tidak bisa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ya kita harus bisa memilih dan memilih. Kita lanjutkan terkait dengan makmum masbuk. Yang kapan hari 2 bulan yang lalu ya kalau tidak salah ada rukun ya, ada rukun sholatnya. Kita bahas rukun sholat waktu 2 bulan yang lalu ya. Itu ada sedikit yang mungkin terlewatkan. Saya khawatir nanti salah paham ya. Waktu itu saya menyampaikan bahwa ketika lupa tahiyat awal, ya masih ingat mungkin yang ikut ya. Ketika kita lupa tahiyat awal langsung berdiri ya, sudah berdiri tegak, itu tidak boleh duduk lagi. Dan begitu. Ketika kita duduk lagi padahal sudah berdiri tegak, maka sholatnya menjadi batal. Kenapa batal? Karena berdiri tegak itu salah satu rukunnya sholat. Nah, wajib berdiri tegak. Sementara tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Meninggalkan yang wajib, ngejar yang sunnah itu bisa batalkan sholat. Itu. Ini kan sering kita temui di masjid-masjid. Ketika imamnya sudah berdiri, kemudian makmumnya subhanallah, imamnya duduk lagi, batal semua itu.
kalau pada tahiyat akhir, ya kan tahiyat akhir langsung berdiri, padahal sudah 4 rakaat. Kalau salat isya sudah berdiri, ya. Terus makmum mengingatkan subhanallah. Nah, bagaimana imam? Wajib duduk lagi. Tidak boleh, tidak boleh duduk lagi ya. Khawatir salah pahamnya di situ. Nah, kenapa? Karena tahiyat akhir itu hukumnya wajib. Sedangkan berdiri lagi itu ya tidak boleh. Sholat isya itu cuma 4 rakaat, nggak boleh 5 rakaat. Nah, begitu. Jadi tetap wajib duduk lagi. Ini yang pernah terjadi di Masjid Al-Hikmah, sehingga terjadi pro kontra waktu itu. Saya kebetulan ikut berjamaah di situ, kemudian saya sama Ustaz Abdul Halim keluar karena apa? Ada yang berdiri, ini harus diulang lagi sholatnya, begitu. Ini harus diulang lagi, tidak sah itu sudah berdiri kok duduk lagi. Nah, ternyata yang menyampaikan itu salah pahamnya ketika itu terjadi pada tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir wajib berdiri, wajib duduk lagi. Lagi, bagaimana kalau makmumnya yang lupa, imamnya sudah benar, imamnya duduk sudah benar, tahiyat awal ya, tahiyat awal ini, imamnya sudah benar duduk, tapi makmumnya tidak melihat imamnya berdiri, imamnya duduk, langsung aja berdiri, karena mungkin imamnya takbirnya menjebak. Nah, waktu tahiyat awal tapi takbirnya panjang, Allahu Akbar pada tahiyat awal, ini imamnya menjebak itu namanya. Makmumnya yang belakang tak melihat, langsung berdiri. Bagaimana ini? Kan tahiyat awal sunnah. Bos, status kayak begini berarti makmum wajib duduk lagi, tidak tetap berdiri. Karena apa? Makmum itu wajib mengikuti imam. Hal-hal yang kayaknya remeh tapi harus diketahui bersama. Ini terkait dengan imam dan makmum yang lupa tahiyat awal dan tahiyat akhir. Waktu itu sampaikan yang wajib atau rukun yang wajib diucapkan itu ada 5 kan, itu ya, yaitu takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir, kemudian ditambah sholawat Nabi, terus salam yang pertama. Itu yang waktu itu 12 yang lalu. Okay? Nah, ini yang wajib dibaca. Selain itu, bacaan-bacaan yang ada dalam sholat itu semuanya sunnah. Sunnah semuanya. Takbir, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua itu sunnah. Yang wajib itu hanya takbiratul ihram di awal saja. Itu pun takbirnya yang wajib, angkat tangannya sunnah. Ngerti ya? Angkat tangannya, angkat tangan waktu ke Mekah nanti kelihatan ada yang langsung takbir Allahu Akbar, tidak pakai angkat. Itu tidak masalah, karena angkatnya ini sunnah. Setiap angkat itu sunnah. Itu yang ingin saya sampaikan. Namanya bacaan wajib, maka bacaannya juga harus benar. Allahu Akbar, Allah lam jalal. Kalau ada yang baca Allah, nah ini yang sering kita dengar ya, Allahu Akbar, nggak sah, batal sholat. Oh, ini rukun ya, berarti harus benar. Allah belum bisa didobel saja, ya, didobel mawon, lamnya didobel. Allah, itu tidak masalah. Allah, tapi kalau Allah tidak ada artinya, tidak ada artinya. Maka karena ini
sholat berjamaah itu pahalanya atau dilipat gandakan 27 derajat dibanding sholat sendirian. Ya, bisa irwa'isyrina darajatan 27 derajat. Jadi kalau sholat sendirian dapat 1, kalau sholat berjamaah dapat 27. Mana kalau berjamaah? Bagaimana kalau menangi hanya tahiyat akhir? Ayo, gimana? Itu masih jamaah apa enggak kira-kira? Masih. Ya dapat 27. Sama. Cuman ya beda lah. Orang yang dapat jamaah dari awal dengan yang dapat akhir aja ya beda. Mungkin ibaratnya gambarannya seperti kita beli atau mendapatkan hadiah sapi 27. Kalau lengkap dari awal itu sapinya gemuk. Kalau hanya dapat tahiyat akhir kalau sapinya kurus-kurus. Tapi 27 kira-kira seperti itu. Jadi terkait dengan sholat berjamaah. Ini apalagi nanti sholatnya di Masjidil Haram atau di Masjid Madinah atau di 100.000 kali lipat. Ya, kalau yang di Madinah kan 1000 kali. Kalau yang di Mekah 100.000 kali lipat. Di Madinah 1000 kali, di Mekah 100.000 kali. Masya Allah. 3 kali kan aja. Pahala besar. Nah, langsung terkait dengan makmum masbuk. Ini sedikit yang penting karena sering terjadi. Ya, yang sering kita lihat itu begini. Ada imam sudah rukuk, makmum baru datang. Ya, sering kan itu. Nah, imamnya sudah rukuk, makmum baru datang. Allahu Akbar. Ya. Terus makmum masbuk itu makmum pada rakaat awal. Kalau sudah posisi imam kayak begitu, pada rakaat awal bagi makmum ya, bagi makmum ya, imamnya sudah terserah rakaat berapa. Bagi makmum baru datang, langsung takbir, nggak usah baca apa-apa, apalagi baca doa iftitah atau apa, nggak usah. Langsung ikuti imam. Imam rukuk langsung ikuti rukuk. Imam sujud langsung ikuti sujud. Allahu Akbar langsung sujud. Tidak usah baca Fatihah, tidak usah baca yang lain. Ini makmum masbuk. Nah, yang jadi masalah sering kita lihat ada makmum yang baru datang langsung ngejar imam. Padahal imamnya sudah sami Allah ini. Allahu Akbar langsung ikut rukuk, langsung rukuk, langsung ngejar sami Allah. Ya, sah apa enggak ini saudara? Sah, sebenarnya sah, tapi dianggap ketinggalan 1 rakaat. Bagaimana batasnya? Batasnya adalah makmum tersebut dianggap tidak ketinggalan rakaatnya imam manakala mendapati rukuknya imam dengan sempurna. Jadi imam waktu Allahu Akbar ini langsung takbir, langsung rukuk Allahu Akbar, masih mendapati rukuknya imam. Sami Allahu Akbar ini sami Allahu liman hamidah. Ini berarti dianggap tidak ketinggalan rakaatnya imam. Tetapi kalau begini, imamnya sudah rukuk, ya ini baru datang Allahu Akbar, langsung rukuk ya makmumnya. Nah, imamnya juga sami Allah. Begini, ya ini yang sering Allahu Akbar ini sami Allah, berarti tidak mendapati rukuknya imam dengan sempurna, maka nanti menambah 1 rakaat. Paham ya? Dasarnya apa? Ini dalam sebuah riwayat yang panjang. Dalam sebuah riwayat yang panjang, Rasulullah pernah pada suatu saat sahabat Ali karramallahu wajhah
ketinggalan sholat subuh. Oke. Nah, kenapa terjadi begitu? Karena sahabat Ali rumahnya agak jauh. Ya, sahabat Ali rumahnya agak jauh dari Madinah. Kemudian sudah mendengar adzan, ya, mungkin sudah tahajudan di rumah. Nah, perjalanan biasanya perjalanan ke masjid itu cukup sampai sana, mungkin belum komat. Tetapi di tengah perjalanan sahabat Ali itu terhalang oleh seorang laki-laki yang sudah lanjut usia, sudah tua gitu. Nah, orang yang sudah tua, lansia itu jalannya biasanya pelan, gerak gitu ya, bawa tongkat gitu, pelan. Sahabat Ali nggak berani nyalip. Nah itu, tapi diikuti aja, dibuntuti terus belakangnya, pelan. Waduh, ini sudah ketinggalan Rasulullah. Padahal di masjid Madinah sudah iqomah, sejak tadi sudah iqomah. Ini pasti ketinggalan ini gitu. Nah, apa yang terjadi? Sampai di depan pintu masjid Madinah gitu. Mungkin dulu nggak seperti sekarang ya. Masjid Madinah sekarang ini ya kan, ini Mekah apa Madinah? Ya, seringan di sana. Jadi Masjid Madinah sekarang pintunya Masya Allah luar biasa ya. Di berbagai penjuru semuanya adalah hampir pintu ya. Nah, ketika di depan pintu masjid, ternyata orang lansia tadi itu tidak belok ke masjid, tapi lanjut terus perjalanan. Nah, ternyata orang itu dikisahkan sebagai adalah orang Yahudi, ada yang mengatakan orang Nasrani. Pokoknya bukan orang Muslim lah. Jadi lanjut perjalanan. Maka Sayyidina Ali bergegas langsung masuk ke masjid. Ternyata di dalam masjid, jamaah masjid termasuk Rasulullah SAW yang jadi imam, posisinya masih dalam keadaan rukuk, gitu. Dalam keadaan rukuk. Terus Sayyidina Ali segera takbir, segera mengikuti rukuknya Rasulullah SAW. Nah, setelah rukuk baru Rasulullah itu sami Allahu liman hamidah. Baru Rasulullah sahabat Ali ikut sami Allahu liman hamidah. Nah, setelah selesai, setelah salam, para sahabat bertanya pada Rasulullah karena ini ada kejadian aneh. Kejadian aneh itu apa? Rukuknya Rasulullah tadi itu ternyata lama, nggak tahu berapa menit, atau bisa jadi 10 menit, 15 menit rukuknya, nggak kayak biasanya rukuknya Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau rukuk tadi kok tidak seperti biasa ya Rasul? Kok panjang sekali? Sampai ada yang ngomong balik lagi. Rasulullah mengatakan, iya, saya nggak tahu. Tiba-tiba malaikat Jibril itu datang dan meletakkan sayapnya di atas punggungku. Meletakkan sayap di atas punggungku. Nah, jadinya saya mau iktidal sama Allah nggak bisa, ditahan sama malaikat Jibril. Sampai pada waktu tertentu malaikat Jibril melepaskan sayapnya itu, kemudian barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa ya Rasul? Saya tidak tahu begitu. Datanglah malaikat Jibril lagi menjelaskan, waktu itu wahai Rasulullah, ada sahabatmu yang ketinggalan karena menghormati orang yang sudah tua.
Dari sinilah para ulama mazhab, ya, para ulama-ulama fikih menyimpulkan bahwa dianggap tidak ketinggalan rokaatnya imam manakala tidak atau masih menangi rukuknya imam dengan sempurna. Gitu. Tentu ini pada rokaat pertama, pada rakaat pertama bagi makmum, pada rakaat pertama bagi makmum. Nah, kalau pada rakaat kedua beda lagi. Karena apa? Karena para ulama menghitung kenapa rukuknya imam yang dijadikan sebagai batasan. Ya, kok rukuknya imam kok enggak iktidalnya imam? Ternyata dihitung sama para ulama fikih, ya, ulama mazhab menghitung. Oh, berarti ketinggalan 2 rukun. Kalau ketinggalan 3 rukun itu bisa dianggap ketinggalan rokaatnya imam. Tapi kalau masih ketinggalan 2 rukun tidak dianggap ketinggalan rokaatnya imam. Apa 2 rukun itu? Takbiratul ihram. 1, 2 Fatihah, ya kan? Nah, 3 rukuk. Kalau rukuknya sudah terlanjur sampai Allah, maka dianggap ketinggalan 3 rukun. Kalau ketinggalan 3 rukun berarti dianggap ketinggalan rokaatnya imam. Betul ya? Nah, karena hitungannya 3 rukun, maka ini tidak berlaku pada awal sholat, bisa jadi di tengah sholat. Kan ada seorang yang jadi imam tapi sholatnya coba cepetan ya, wabar, makmumnya ini mungkin lambat. Nah, di tengah-tengah pun kalau ketinggalan 3 rukun itu harus menambah 1 rakaat. Gitu. Mungkin ininya nggak ketinggalan, ketika sujud, nah, mau sujud sudah ketinggalan. Nah, ini imamnya sujud, ini baru mau sujud. Allahu Akbar, ini sudah bangun imamnya, ya. 1 itu. Ini baru mau duduk, ini kan sudah turun. Ini sudah, nah 2 sudah. Ini mau sujud, tapi ini sudah bangun dari itu. Nah, 3 sudah. Nah, makanya jadi imam juga tidak boleh terlalu hilang. Harus tumakninah. Karena tumakninah 2 bulan yang lalu kita bahas, tumakninah itu salah satu dari rukunnya sholat. Nah, kalau tidak tumakninah, gerakannya cepat sekali, maka sholatnya batal. Karena meninggalkan salah satu rukunnya sholat. Mungkin ini terkait dengan makmum masbuk, ya. Nah, sekarang bolehkah makmum masbuk, ya, untuk mengangkat kembali imam yang sama-sama sesama masbuk? Nah, biasanya kan ada yang tinggal 2 orang ya. Nah, 2 orang, terus begitu imam sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berdiri kedua-duanya. Berdiri kedua-duanya, ada 1 mundur, ini dijadikan imam. Nah, bolehkah seperti itu? Ini tidak ada landasannya. Lebih baik sendiri-sendiri. Hadisnya begitu. Lanjutkan sendiri-sendiri. Karena ini mengangkat imam di tengah-tengah sama-sama masbuk itu tidak ada landasan. Oke, ini terkait dengan masbuk. Ada lagi yang mungkin perlu dan harus perlu diketahui. Ketika ketinggalan sholat Jumat, nah ini bahas sholat Jumat laki-laki ini ya. Nah, ketinggalan sholat Jumat, ketika ketinggalannya itu 1 rakaat, ya, imamnya sudah dapat 1 rakaat, kita masih mendapatkan 1 rakaat, ikut ruku sampai Allah. Nanti
Tetapi kalau ketinggalannya itu 2 rakaat, sudah tidak menangi rukuk yang kedua, mungkin menangi tahiyat akhir atau menangi sami Allah, itu mendapat itu, maka menambahnya bukan 2 rakaat tapi 4 rakaat. Iya, 4 rakaat sebagai sama dengan sholat zuhur, karena sudah ketinggalan. Tidak pakai merubah niat, ya, tidak pakai merubah niat. Niatnya tetap sholat Jumat, ya, karena ketinggalan. Nah, para ulama membahas dalam kitab fikih, jika sudah selesai Jumatan, pulang di tengah jalan kok ada masjid yang baru mulai sholat Jumat, maka wajib ikut lagi di Jumatan itu. Ini terkait dengan waktu masuk sholat Jumat, ini pun harus dipahami. Jadi, Allah ini mau isya sudah, barangkali ada yang ditambahkan, ada yang diselengkan, didiskusikan. Barangkali pernah melihat kejadian-kejadiannya. Oke, sementara tapi masih ada sebetulnya nanti bisa disebut lagi. Insyaallah.
ahli fikih, paham fikih, otomatis fikih orang ahli fikih bacaannya yang kedua harus orang yang masuk di dalam itu adalah ilmunya, agamanya dan yang paling sepuh. Nah, ketika bacaannya tidak benar, tidak baik, ya, tetapi ada usaha dan tidak ada lagi yang lain, ya sebenarnya tidak apa-apa. Oke, Allah Maha Pengampun, tapi harus tetap ada usaha, ada pembinaan, ada. Ini dalam rangka seleksi tadi. Ini terkait dengan bacaan-bacaan. Karena ketika bacaan Al-Quran itu salah, maka artinya juga akan fatal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdu segala puji. Alhamdu segala kecacatan, kematian adalah milik Allah. Luar biasa. Hak dengan hak. Rabbil Alamin, Tuhan alam semesta. Kalau pakai ain, kalau pakai hamzah, Rabbil Alamin, penyakit alamin. Nah, ini kan baik. Nah, tetapi kalau adanya imamnya itu terus nggak ada lagi yang baik, ya bagaimana lagi? Tapi harus tetap ada usaha. Ada pembinaan, mendatangkan. Yang kedua terkait dengan orang yang tidak baca apa-apa waktu sholat, hanya ikut. Nah, ini juga sama sebenarnya, statusnya juga harus. Ini sah sholat, tidak baca apa-apa pun takbir Allah sah. Bagi siapa? Bagi orang yang baru masuk Islam, baca Bismillah, tok ya tidak apa-apa. Tetapi tidak boleh berhenti di situ. Tetap harus mendengar ilmu, ngaji terus begitu. Tidak masalah, ya. Tapi kalau terkait dengan bacaan-bacaan yang sunnah-sunnah itu kan dia tidak masalah. Masalahnya ada bacaan yang menjadi rukun tadi. Rukun itu harus dibaca. Nah, ini harus tetap berusaha untuk terus belajar. Tidak berarti terus bacaanku, ngajiku jelek sudah, tidak usah tidak usah ikut sholat, tidak usah dan sebagainya. Kan ya? Tetap. Yang ketiga, apalagi sok. Sok bagaimana kalau soknya itu? Ini bahkan jumhur ulama mengatakan lurusnya sok itu dikatakan sebagai wajib. Lurus ya. Kalau renggangnya sok itu masih diperdebatkan, tapi tetap harus bagaimana berusaha untuk rapat. Karena ketika tidak ada renggang maka akan dimasuki setan. Setannya itu dalam sebuah riwayatnya itu adalah seperti anaknya kambing gitu ya. Ini akan menggoda orang sholat. Gitu. Nah, bagaimana kalau renggang ini? Kalau renggang, nah inilah makanya harus ngaji. Wah, karena ini kan nggak tahu, nggak ngaji. Kalau renggang, yang sebelah sini itu harus melangkah, jadi merapat. Kalau sini renggang, umpamanya renggang, yang belakangnya boleh maju, seandainya ini bisa majunya pun tidak sembarang maju, karena 3 gerakan berturut-turut yang bukan gerakan sholat itu membatalkan sholat, maka majunya diatur. Nah, melangkahnya di tengah-tengah dulu. Kalau maju, ya 1, 2 berhenti dulu. Kira-kira bacaan subhan, baru masuk 1.
ibadah